Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat narasi muslim, sejatinya manusia akan meninggal pada waktunya. Superhero sekalipun tidak akan dapat mengelak dari datangnya kematian. Umumnya manusia akan dikubur setelah mereka mati. Dan sebagai umat muslim, kita wajib meyakini adanya siksa kubur atau disebut juga azab alam barzakh. Siksa kubur ini akan dialami oleh mayit dari golongan kafir, munafik, serta mereka yang gemar melakukan maksiat sewaktu hidup di dunia. Namun, tahukah kalian ada orang yang mendapat siksa kubur dari hal yang dianggap sepele? Siapakah mereka? Kenapa mereka sampai mendapatkan siksa kubur? Siapkan mata, telinga, dan kuota Anda agar tidak gagal paham. Siksa kubur yang akan kita bahas kali ini bukan sebuah band metal dari Jakarta Timur, melainkan sebuah hukuman atau azab yang Allah berikan di alam barzakh kepada mayit. Baik ia dikubur, disalib, tenggelam di dasar laut, dimangsa binatang buas, atau dibakar hingga menjadi abu dan ditaburkan di udara, bagaimanapun kondisi mereka saat setelah meninggal, siksa kubur akan selalu mendatangi orang-orang kafir, munafik, dan ahli maksiat. Syekh Muhammad Al-Jardani rahimahullahu anhu menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Alam, dari sebagian macam siksa kubur adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan atas mayit kafir di kuburannya 99 ekor ular besar yang akan menggigit dan menyengatnya sampai hari kiamat datang. Andaikan satu ular besar itu mematuk tanah dengan bisanya, maka seketika tanah itu akan tandus dan gersang. Lalu beliau juga menjelaskan di antara siksa kubur lainnya, yaitu bahwa dua sisi tanah kuburan dari arah yang berbeda akan menyempit dan menghimpit mayit. Ini artinya tidak ada satupun yang akan selamat dari himpitan tersebut, bahkan Sun Gokong sekalipun. Jenis himpitan kuburnya pun berbeda-beda, tergantung amal perbuatan si mayit semasa di dunia. Sebagian himpitan ada yang ringan, yaitu tanah akan menghimpitnya pelan sebagaimana pelukan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sebagian lagi diberatkan himpitannya, sehingga tanah akan dengan keras menghimpitnya dengan himpitan yang menyiksa dan menyakiti. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebagian ulama ahli fadilah mengatakan, barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, maka senantiasakanlah melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara lainnya. Adapun 4 perkara yang harus dilakukan adalah: yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kedua, senantiasa bersedekah. Ketiga, membaca Al-Quran. Dan keempat adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat perkara ini apabila senantiasa dilakukan, niscaya akan terhindar dari siksa kubur, bahkan dapat menerangi dan meluaskan kuburan kita kelak. Sedangkan 4 perkara yang harus dihindari adalah: yang pertama, berbohong dari setiap ucapan dan tingkah laku. Kedua, berkhianat terhadap janji dan amanah. Ketiga, mengadu domba sesama manusia. Dan yang keempat adalah sebab najis air kencing. Kenapa demikian? Karena sebagian besar siksa kubur disebabkan oleh ketidakhati-hatian terhadap najis air kencing. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu anhu dalam kitabnya Bulughul Maram pada bab yang menjelaskan tentang buang hajat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dan dalam riwayat lain oleh Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walil hakimi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur adalah gara-gara bekas air kencing. Olala, ya,
inilah yang tadi kami utarakan, bahwa ternyata ada orang-orang yang mendapatkan siksa kubur dari hal yang dianggap sepele oleh mereka, yaitu orang-orang yang tidak bisa menjaga kebersihannya ketika buang air kecil alias kencing, pipis, atau ngompol. Mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya menjaga kebersihan saat kencing dengan azab kubur? Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekadar asal berbicara, melainkan apa yang beliau sampaikan adalah semata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korelasi kencing dengan azab kubur tentu banyak sekali. Kencing merupakan hal yang disepakati najisnya. Orang yang sholat dalam kondisi baju yang terkena najis kencing, maka ia wajib mengulangi sholatnya. Kecuali jika ia tidak tahu, maka tidak berlaku hukum padanya. Meskipun demikian, jika orang yang tidak tahu ini sembarangan dalam buang air kencing, sembari tidak menjaga kebersihan dan kesucian pakaian yang dikenakannya, ia bisa terkena pasal tidak menjaga diri dari tersentuh najis yang merupakan syarat sahnya sholat. Akibatnya, ia berdosa karena tindakannya itu, meskipun sholatnya tidak wajib diulang, dikarenakan ia tidak tahu. Bahkan siksa kubur juga akan terjadi kepada mereka yang suka kencing sembarangan sambil berdiri. Kencing berdiri kebanyakan dilakukan oleh kaum lelaki tentunya, karena untuk perempuan rasanya susah untuk dibayangkan. Lagi pula untuk apa dibayangkan itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah kenapa kencing sembarangan sambil berdiri sampai menimbulkan siksa kubur. Sebab orang yang kencing sambil berdiri termasuk golongan orang-orang yang tidak memperhatikan najis. Pasalnya, ketika ia kencing berdiri, air seninya tersebut bisa menyiprat ke sembarang arah dan menyebabkan najis di mana-mana. Hal inilah yang membuatnya akan mendapat azab di dalam kubur. Inilah yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sabdanya, sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba. Sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya, yaitu kencing sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian ketika beliau mendengar suara jeritan dari dalam kubur. Lalu beliau menerangkan sebagaimana bunyi hadis tersebut. Bahkan dalam redaksi hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas melarang kencing sambil berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing dengan berdiri. Hadis riwayat Baihaqi. Namun mirisnya, masih banyak orang yang belum mengerti atau bahkan mengabaikan larangan tersebut. Padahal bukan tanpa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing sambil berdiri. Pertama, jika dikaji dari sisi medis, kencing sambil berdiri bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada alat reproduksi. Berdasarkan penelitian para dokter ahli medis dunia, bisa mengakibatkan penyakit alat reproduksi seperti batu ginjal, infeksi, kantung kemih, penyakit prostat, hingga lemah syahwat, impoten, atau mati suri kemaluan. Kedua, jika dikaji dari sisi agama, orang yang kencing sambil berdiri kenapa bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebabkan tidak bisa menjaga kebersihan dari najis air kencingnya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, hanya suka terhadap yang suci dan bersih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Apalagi kaum laki-laki yang sudah terbiasa kencing berdiri dari zaman unta sampai sekarang zaman soneta. Ini harus benar-benar diperhatikan. Sayangilah si ujang agar bisa diarahkan untuk tidak kencing sembarangan sambil berdiri. Selain dilarang agama, juga menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Lalu, bagaimanakah tata cara kencing yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menurut Al-Imam Taqiyuddin rahimahullahu anhu dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau menjelaskan tata cara kencing sesuai sunnah, yaitu sebaiknya posisi ketika kencing adalah jongkok dengan cara duduk di atas tumit kaki kiri dan dengkul kaki kanan menempel di dada serta agak membungkuk sedikit. Lalu keluarkan air seni dan jaga agar jangan sampai terkena celana atau pakaian apapun. Agar bisa tuntas, usahakan untuk berdehem sebanyak 1-3 kali.
dan lakukan pijatan ringan untuk memeras sisa air seni yang masih tersisa. Ini sangatlah dianjurkan karena untuk memastikan bahwa air kencing sudah tuntas sampai habis. Dan terakhir, jangan lupa untuk beristinja atau cebok dengan bersih menggunakan air. Tata cara tersebut juga telah dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullahu anhu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau menyampaikan, dan hendaknya kamu menuntaskan air kencing dengan berdehem dan disentil sebanyak 3 kali, serta mengurutkan dari bagian bawah batang kemaluan. Ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengatur hal-hal besar saja, bahkan untuk hal sekecil ini pun ada adab dan tata caranya. Agama Islam adalah pedoman hidup bagi umatnya. Di dalamnya terdapat banyak aturan yang dibuat untuk keberlangsungan hidup umat muslim agar dapat teratur dan terjaga. Salah satunya mengenai kebersihan diri, dikarenakan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama sebagai umat muslim agar senantiasa menjaga kebersihan diri, utamanya menjaga adab dan tata cara dalam hal buang air kecil, agar kita kelak terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus channel kami agar dapat memberikan kebaikan lewat video-video Islami dengan cara like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.